Ajian Pancasona, ilmu hitam, bangkit dari kematian. Malam itu, tanah kuburan masih basah. Bau anyir tanah bercampur darah belum benar-benar hilang. Ketika tiba-tiba jari mayat itu bergerak. Satu, dua, tiga. Dan dalam hitungan detik, seorang pria yang sudah dinyatakan mati membuka matanya kembali. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun. Padahal 1 jam yang lalu, lehernya telah ditebas. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa mundur dengan wajah pucat. Ada yang lari, ada yang pingsan, dan ada yang berdoa tanpa suara. Karena mereka tahu ini bukan keajaiban. Ini adalah Ajian Pancasona, ilmu terlarang yang membuat seseorang tidak bisa mati selama masih menyentuh tanah. Dan kisah ini bukan sekadar legenda. Ini adalah cerita tentang seorang manusia yang menantang kematian dan akhirnya menyesali keabadian yang ia miliki. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Raka Wiratma. Raka bukan orang biasa. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan dunia yang tidak terlihat. Ia sering berbicara sendiri, menatap kosong ke arah sudut rumah, dan kadang tertawa tanpa sebab. Tanpa sebab, ibunya selalu bilang, "Jangan kau ikuti itu, nak. Itu bukan dunia kita." Tapi Raka tidak pernah takut. Justru, ia penasaran. Saat remaja, ia mulai mendatangi tempat-tempat yang dihindari orang. Kuburan tua, hutan, larangan, bahkan bekas tempat pembantaian zaman dulu. Dan di sanalah ia bertemu seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan mata yang seperti tidak memiliki cahaya. Namanya Ki Jagat Pati. Orang-orang desa mengenalnya sebagai dukun yang sudah melewati batas. Konon, ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah kuburan tua. Saat Raka sedang melakukan ritual iseng, Ki Jagat Pati hanya berkata satu kalimat, "Kalau kau ingin kekuatan, aku bisa memberimu sesuatu yang bahkan kematian pun tidak bisa mengambilnya." Raka tertawa kecil. Ia pikir itu hanya omong kosong. Tapi ketika Ki Jagat Pati menusukkan keris ke lengannya sendiri, dan lukanya menutup dalam hitungan detik, Raka mulai percaya. Ilmu ini bernama Pancasona. Kata Ki Jagat Pati, "Selama kakimu menyentuh tanah, kau tidak akan mati. Tebas kepalamu, bakar tubuhmu, hancurkan tulangmu. Kau akan bangkit kembali." Raka terdiam. Namun, lanjutnya pelan. Semua kekuatan selalu punya harga. Raka tidak peduli. Hingga ini adalah kesempatan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Dan tanpa berpikir panjang, ia menerima tawaran itu. Ritual dilakukan selama 7 malam. Tanpa henti, Raka harus mengubur dirinya sendiri hingga leher di dalam tanah. Tanpa makan, tanpa minum. Hanya ditemani mantra dan suara bisikan yang tidak manusiawi. Malam pertama, masih kuat. Malam kedua, ia mulai mendengar suara tangisan. Malam ketiga, tanah di sekitarnya seperti bergerak. Malam keempat, sesuatu menyentuh kakinya dari dalam tanah. Malam kelima, ia melihat wajah-wajah yang tidak memiliki mata. Malam keenam, ia hampir gila. Dan malam ketujuh, Raka mati. Tubuhnya dingin, nafasnya berhenti. Ki Jagat Pati hanya tersenyum dan menutup tubuh Raka sepenuhnya dengan tanah. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu
Tanah itu bergetar, tangan Raka muncul dari dalam kubur, dan ia bangkit dengan mata yang tidak lagi sama. Raka telah kembali, tapi bukan sebagai manusia biasa. Sejak saat itu, Raka menjadi sosok yang ditakuti. Ia tidak bisa mati. Suatu hari, ia berkelahi dengan sekelompok preman. Lehernya ditebas, tubuhnya roboh. Namun saat tubuhnya menyentuh tanah, ia bangkit kembali dengan kepala yang sudah tersambung. Tanpa bekas luka, orang-orang mulai menyebutnya mayat hidup. Raka menikmati itu. Ia merasa seperti dewa, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa membunuhnya. Namun, ia lupa satu hal. Ilmu ini bukan hanya tentang hidup kembali, tapi juga tentang tidak bisa benar-benar mati. Suatu malam, desa Raka diserang bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang bahkan Ki Jagatpati tidak bisa kendalikan. Makhluk-makhluk dari dunia lain datang menagih sesuatu. Terni. Atap. Ilmu Pancasona bukan hanya sekadar kekuatan. Itu adalah perjanjian dan harga yang harus dibayar adalah jiwa. Keluar. Satu persatu orang desa menghilang. Raka mencoba melawan. Ia mati. Bangkit lagi. Mati. Bangkit lagi. Namun setiap kali ia kembali, ia merasa sebagian dari dirinya hilang. Hingga akhirnya ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak hanya tidak bisa mati, ia juga tidak bisa hidup dengan utuh. Di pagi hari, desa itu kosong. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Hanya satu sosok berdiri di tengah tanah yang dipenuhi bekas darah. Raka. Ia masih hidup, tapi matanya kosong. Ia mencoba mengakhiri hidupnya, namun setiap kali tubuhnya jatuh ke tanah, ia bangkit kembali, berulang, dan terus berulang, sampai ia sadar. Ini bukan anugerah, ini adalah hukuman. Dan hingga hari ini, konon masih ada seseorang yang berjalan tanpa tujuan, mengcari cara untuk benar-benar mati. Namun, tidak pernah bisa karena ia telah terikat oleh satu ilmu terlarang, Agiam Pancasona. Setelah desa itu kosong, Raka tidak pergi. Ia tetap berdiri di sana, berhari-hari, tanpa bergerak. Bukan karena ia tidak mau pergi, tapi karena setiap kali ia melangkah keluar dari tanah desa itu, tubuhnya langsung melemah. Olah tanah itu adalah sumber hidupnya. Dan saat malam tiba, bisikan itu datang lagi. Pelan berbisik dari dalam tanah. Raka, tubuhmu bukan lagi milikmu. Raka menutup telinganya, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Itu dari dalam kepalanya. Setiap kali kau bangkit, kami mengambil sebagian darimu. Raka mulai panik. Ia menggali tanah dengan tangan kosong, mencoba menemukan asal suara itu. Dan yang ia temukan bukan tulang, bukan akar, tapi tangan-tangan manusia yang bergerak di dalam tanah. Tangan-tangan itu meraih kakinya, menariknya perlahan, dan dalam satu tarikan kuat, Raka terseret masuk ke dalam tanah. Raka terbangun di tempat yang tidak seharusnya ada. Langitnya hitam, tanahnya merah, seperti daging hidup, dan di sekelilingnya berdiri sosak-sosak tanpa wajah. Mereka tidak berbicara, tapi Raka bisa mendengar pikiran mereka. Kau milik kami sekarang. Di sana, waktu tidak berjalan seperti biasa. Setiap detik terasa seperti jam, dan setiap langkah membuat tubuhnya semakin berat.
Raka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah altar dengan tubuh manusia yang tertanam setengah di dalam tanah. Dan ketika ia mendekat, membeku. Karena wajah-wajah itu adalah dirinya. Puluhan, bahkan ratusan versi dirinya tertanam, membusuk, namun masih hidup. Semua membuka mata bersamaan dan berkata dengan suara yang sama, "Kau tidak pernah benar-benar bangkit. Kau hanya dipinjamkan." Tuh, ini berulang-ulang. Di hadapan altar itu muncul sosok Ki Jagatpati. Tapi kali ini wajahnya berubah. Setengah manusia, setengah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Sekarang kau tahu," katanya pelan. "Pancasona bukan membuatmu hidup kembali, melainkan menukar kematianmu dengan yang lain." Raka gemetar. Setiap kali kau mati, jiwa lain yang menggantikan kehancuranmu. Dan setiap kali kau bangkit, kau kehilangan bagian dari dirimu. Untuk mereka, Raka berteriak marah. "Kenapa aku?" Ki Jagatpati tersenyum tipis. "Karena kau yang meminta menjadi lebih dari manusia." Lalu ia mendekat dan berbisik. "Dan sekarang kau tidak bisa kembali." Raka tidak menerima itu. Ia mencoba melawan. Ia menghancurkan altar, mencabik tanah, membakar semuanya. Namun setiap kerusakan justru membuat dunia itu semakin hidup. Tanah berdenyut seperti jantung, dan tangan-tangan itu kembali muncul. Lebih banyak, lebih cepat. Raka lari. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut mati. Ironis. Karena ia tahu ia tidak bisa mati. Dan di saat itu, ia menyadari satu kemungkinan. Satu-satunya cara keluar adalah tidak menyentuh tanah. Dengan sisa tenaga, ia memanjat sesuatu yang menyerupai akar raksasa, menjulang ke atas kegelapan. Semakin tinggi ia naik, suara bisikan semakin keras. "Jangan pergi, kau milik kami." Akar itu mulai retak. Raka hampir jatuh, namun dengan teriakan terakhir, melompat. Raka terbangun di dunia nyata. Tubuhnya penuh luka, tapi ia masih hidup. Tertawa. Ya, untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Ia mencoba berdiri, namun saat kakinya menyentuh tanah, ia mendengar suara itu lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Dan kali ini bukan bisikan, tapi suara dirinya sendiri. "Selamat datang kembali, Raka." Membeku. Karena ia sadar ia tidak pernah benar-benar keluar. Ia hanya dipindahkan. Dan sekarang setiap langkah yang ia ambil bukan lagi untuk hidup, tapi untuk mencari siapa yang akan menggantikan dirinya selanjutnya. Sejak malam itu, Raka tidak lagi sama. Ia masih berjalan, masih berbicara, masih terlihat seperti manusia, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang terus tumbuh. Setiap kali ia menyentuh tanah, ia bisa merasakan mereka. Ratusan, mungkin ribuan jiwa yang terperangkap di dalam ajian Pancasona. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai merasakan lapar. Bukan lapar makanan, tapi lapar akan kematian orang lain. Awalnya, Raka menahan diri. Ia mengasingkan diri ke hutan, menjauh dari manusia. Namun, suatu malam, seorang pencari kayu tersesat dan tanpa sengaja bertemu dengannya. Pria itu ketakutan. Lari. Tapi Raka tidak mengejar. Tubuhnya bergerak sendiri. Dalam hitungan detik, pria itu sudah tergeletak dengan leher patah. Raka mundur.
Gemetar. Aku tidak melakukannya. Namun dari dalam kepalanya, suara itu menjawab, kau, Anja, mulai menjadi apa yang seharusnya. Dan saat tubuh pria itu menyentuh tanah, Raka merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya. Hangat, hidup. Hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa utuh kembali. Hari demi hari, Raka berubah. Ia tidak lagi menghindari manusia. Ia mulai mencari mereka. Orang-orang yang hilang di hutan, di jalan sepi, di desa terpencil. Semuanya menjadi bagian dari siklus. Setiap kematian membuat Raka semakin kuat. Namun, juga semakin kosong. Ia mulai kehilangan ingatan. Wah, ibunya mulai kabur. Suara masa lalunya hilang. Jangk. Tersisa hanya satu dorongan bertahan. Dengan cara apapun. Dan di suatu titik, ia berhenti merasa bersalah. Namun, tidak semua orang tinggal diam. Kabar tentang manusia yang tidak bisa mati menyebar. Dan suatu hari datang seorang wanita berpakaian putih dengan tatapan tajam. Namanya Saraswati. Bukan orang biasa. Ia adalah penjaga ilmu lama yang sudah lama ditinggalkan. Ia menemukan Raka di tengah hutan tanpa rasa takut. Kau bukan lagi manusia, katanya. Raka tersenyum tipis. Dan kau bukan yang pertama mencoba menghentikanku. Pertarungan terjadi. Saraswati bukan lawan sembarangan. Ia tahu rahasia Pancasona. Ia tidak menyerang tubuh Raka. Ia menjerang tangannya. Setiap kali Raka jatuh, Saraswati mengangkat tubuhnya agar tidak menyentuh tanah. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Takut akan kematian yang sesungguhnya. Pertarungan berlangsung lama. Raka semakin lemah tanpa tanah. Ia tidak bisa bangkit. Tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Dan saat itulah ia melihat bayangan dirinya yang lama. Seorang anak kecil berdiri memandangnya. Ini bukan yang kau inginkan. Raka terdiam untuk pertama kalinya. Hangat. Ia ingin kekuatan, tapi bukan menjadi monster. Dengan sisa tenaga, ia berkata kepada Saraswati, jangan biarkan aku menyentuh tanah. Saraswati mengerti. Ia mengangkat tubuh Raka dan berjalan menuju tebing. Angin malam berhembus kencang. Di bawah mereka, jurang tanpa dasar. Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya, damai. Terima kasih. Saraswati menatapnya. Ini satu-satunya cara. Dan tanpa ragu, ia menjatuhkan Raka ke dalam jurang. Tubuh Raka jatuh, dan tidak pernah menyentuh tanah. Beberapa bulan kemudian, Saraswati berdiri di tepi jurang itu lagi. Semuanya sunyi, tidak ada tanda kehidupan, tidak ada suara. Namun saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah jejak kaki, paru, basah, dan di kejauhan ada seseorang berjalan perlahan dengan langkah berat. Dan setiap kali kakinya menyentuh tanah, tanah itu bergetar pelan. Kalau ajian Pancasona benar-benar ada, menurut kamu, apakah Raka sudah benar-benar bebas? Atau ia hanya menemukan cara baru untuk kembali? Tulis pendapatmu di komentar. Dan ingat, tidak semua kematian adalah akhir. Dan tidak semua kehidupan adalah anugerah.